saya salaman biasa kan kalau waktu suka turun kan. Iya. Dari itu saya nunggu di situ. Semua saya yang lihat itu kayak pengusaha Abah Anom. Amalan yang dikasih dari pengusaha Abah Anom insya Allah akan bahagia dunia dan akhirat. Karena yang saya rasakan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sobat TK News, apa kabar? Ketemu lagi dengan podcast Tasawuf. Insyaallah hari ini kita akan berbincang dengan Kang Dahlan. Nah, beliau ini alumni YLM. Bahkan beliau semenjak belia MTS itu sudah belajar di pesantren Suryalaya. Nanti kita ngobrol dengan beliau. Beliau sekarang jadi pengusaha loh di Cirebon. Nanti kalau yang mau nikah ya kan perlu kasur. Nah, pesan sama beliau. Boleh. Assalamualaikum Kang Dahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dulu kita terakhir ketemu 2018. Ya, betul. Ada training apa waktu itu ya? Training tasawuf ya? Tasawuf pelatihan itu. Pelatihan tasawuf untuk anak-anak muda itu ada 200 orang tuh. Iya, betul. 200 orang, anak-anak sekolah kalau nggak salah. Banyak anak sekolah, mahasiswa, bahkan ikut talqin zikir. Iya. Alhamdulillah. Artinya regenerasi di Cirebon tuh sudah berjalan. Berjalan. Ini kan Kang Dahlan juga penggerak di Cirebon. Insyaallah. Ya insyaallah. Insyaallah. Iya dong. Iya. Belajar di Suryalaya udah lama, ya kan? Tentu nilai-nilai kesuryalayaannya itu jauh lebih memadai dibanding saya, gitu kan? Tidak juga. Iya juga. Iya juga. Ya. Berarti berapa tahun Kang? Otomatis tuh kalau dihitung dari sejak masuk sampai lulus di Suryalaya itu. Di Suryalaya berarti saya tuh masuk tahun 1997. Masuk 97 ya? Ya, itu keluar SD langsung ke Pondok Pesantren Suryalaya. SMA di sana sampai melanjutkan kuliah di sana juga. 97. Berarti saya keluar itu berarti tahun sekitar 2006 ya. 2006. Berarti 9 tahun ya? 9 tahun lebih. 9 tahun. Setahun 10 tahun jalan. Ya, 10 tahun jalan. Nah, kalau di pesantren Suryalaya ketika masuk MTS, apa itu otomatis pesantren? Otomatis pesantren. Nginep di sana berarti? Nginep di sana. Ada asramanya? Ya. Ada asramanya. Kurikulumnya? Sama seperti. Apa sekedar nginep, terus ke sekolah, terus balik lagi? Apa ada kurikulum pesantren juga? Ada, itu pengajian ada. Pengajian kitab kuning. Gitu. Oh, ada pengajian kitab kuning. Iya. Itu di luar sekolah ya? Di luar MTS sekolah, maksudnya di luar ya? sekolah ya. Setelah selesai sekolah baru ikut pengajiannya. Ini kan lama, artinya banyak berinteraksi dong dengan pengusaha Abah. Waktu itu emang kurang mengerti juga ya. Oh, kurang mengerti juga. Belum mengerti gitu kan. Jadi masih seperti biasa aja. Ya, di talqin itu saja waktu di talqinnya itu kalau nggak salah itu pas kelas 3 MTS. Oh, pas baru mau lulus baru talqin ya? Seingat saya kelas 3. Itu sekitar usia 15 lah ya? Ya, mungkin usia segituan ya. 15. Gituan. Itu baru tahu kalau Suryalaya itu pesantren tarekat. Tadinya nggak tahu. Waktu itu saya belum mengerti tarekat juga kayak kalau nggak salah ya. Jadi kurikulum pesantren hanya belajar di situ, hanya mondok di situ, ditalkin, ikut-ikutan zikir seperti itu. Karena waktu itu kan belum merasakan nikmatnya zikir juga, karena tidak diamalkan gitu ya. Ternyata yang namanya nikmatnya zikir itu, saya MTS itu ditalkin sudah, SMA juga apalagi, tapi pengamalannya kurang, ikut-ikutan aja, belum meresapi gitu ya. Belum meresapi. Itu terasa nikmatnya zikir itu setelah kita amalkan. Setelah saya di luar Pondok Pesantren Suryalaya. Justru setelah di luar pesantren? Gitu, setelah saya keluar. Karena waktu masih di situ ya jadi kayak hare-hare gitu. Ikutan aja lah gitu ya. Formalitas rutin pesantren gitu seperti ya. Itu ya. Zikir, ba'da sholat zikir bareng gitu. Cuma itu kan karena keyakinan orang tua dulu ya.
Orang tua berarti ikhwan ya? Orang tua ikhwan dan betul-betul udah mendarah daging mungkin ya dengan Suryalaya, dengan amalan Suryalaya. Waktu itu orang tua itu berkunjung ke pondok pesantren Suryalaya, dibawa sama saudara ke Suryalaya. Nanti kalau punya anak, pesantrenkan ke pondok pesantren Suryalaya. Iya seperti itu. Mungkin karena keyakinan dan yakin. Itu salah satu maklumat Abah juga. Iya, keyakinan orang tua sama Suryalaya. Meskipun sayanya di Suryalayanya nggak sungguh-sungguh, nggak serius, tapi ada keberkahannya untuk anaknya. Nah, gitu. ini nggak sungguh-sungguh aja dapat keberkahan. Iya, seperti itu. Berarti orang tua ikhwan. Ikhwan ya. Itu dari tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Dari kalau nggak salah, saya juga kurang tahu ya. Ya mungkin antara tahun 80-an itu ya. Oh, ya. Tahun 80-an. 80 ke bawah. Kalau boleh tahu kakek, nenek atau ini ikhwan juga? Bukan. Justru perintisnya dari orang tua ya. Orang tua. Jadi orang tua punya ponakan. Ponakan itu udah sering lah ke Suralaya, diajak lah gitu kan. Orang tua saya. Berarti sepupu gitu ya. Kan? Sepupu kan berarti. Sepupu orang tua ya. Jadi justru mendapat keberkahan itu dari karena keyakinan orang tua. Iya, keyakinan orang tua. Nah, itu juga kan sebagai renungan saya setelah saya hijrah ke Cirebon. Ya. Hijrah ke Cirebon tahun berapa? Itu 2012. Oh, 6 tahun kemana tuh Kang? Kerja? Saya kerja dulu di Bandung. Oh, di Bandung. Kerja di Asli Bandung kan ya? Asli Bandung. Asli Bandung, ya. Kerja di Bandung. Lulus dulu ambil jurusan apa Kang? Jurusan berarti Sarjana Pendidikan Islam ya. Oh iya. Kalau jurusannya kan Islam ya. Kerjanya linear nggak dengan? Nggak sesuai. Ini ada cerita juga tuh. Gimana tuh Kang? Dulu itu setelah selesai kuliah, kan orang kuliah kan kalau nggak kerja kan agak gengsi gitu ya. Dulu saya kan sempat ngehonor juga, kurang lebih sekitar 3 bulan menghonor itu karena ya mungkin kondisi ya. Kalau orang melihatnya kan benar materi ya, mending saya melamar ke yang lain lah gitu kan. Tapi melamar ke yang lain tuh emang nggak dapat pekerjaan. Akhirnya saya kembali lagi ke Suralaya. Kembali ke Suralaya dengan tujuan saya mau minta amalan yang bisa cepat kerja gitu. Seperti itu ya. Saya datanglah ke sana ke Suryalaya waktu itu ke Pangersa Haji Dudun ya dulu ya. Masih beliau hidup. Saya datang ke beliau ya minta amalan seperti itu. Zikir teh amalan kene eta zikir teh gawean cenah kitu nya. Geus we zikir cenah. Iya, zikir aja. Zikir khotaman gitu. Udah saya pulang lagi. Mau minta amalan khusus dikasihnya nggak dikasih yang suruh zikir sama khotaman gitu. Akhirnya saya pulang lagi. Nah, setelah saya sampai di rumah itu, saya masih ingat itu hari Kamis itu kebetulan di koran itu ada lowongan kerja. Saya masukin itu lamaran. Nah, pas dari hari Kamis saya setiap 5 waktu itu sholat. Habis sholat zikir khotaman. Kamis depannya alhamdulillah keterima ada kerjaan ya. Seperti itu. Seminggu berarti. Cuma yang namanya orang kan naik turun ya. Setelah kita dikasih kenikmatan kita lupa lagi tuh. Zikirnya hilang lagi. Iya, jadi nggak istiqomah lagi. Karena tujuannya dapat kerjaan zikirnya. Gitu. Kita dapat gaji di situ tapi mungkin ya kurang ini ya mungkin ya. Ya kurang banyak apa kurang apa? Kurang berkah mungkin ya. Kurang berkah karena zikirnya belang betong gitu ya. Halal kan. Iya. Kalau kan halal sih pastinya. Tapi yang saya rasa betul-betul kalau zikirnya kurang, emang itu yang timbul dalam hati itu gelisah. Saya gelisah. Kalau zikir kurang yang timbul dalam hati adalah gelisah. Ya gelisah. Ya alhamdulillah 2012 itu saya udah bekerja selama 5 tahun, ada rasa jenuh gitu ya dalam bekerja itu. Rasa jenuh. Di tempat yang sama berarti ya? Di tempat yang sama akhirnya saya
mengajukan untuk keluar Resign. dari sana dari situ. Dan kebetulan juga waktu itu saya udah menikah sih ya, menikah beberapa menikah waktu sudah saat kerja di Bandung itu ya. menikah itu kurang lebih udah 6 bulan. Saya masih kerja di situ, 6 bulan saya keluar. Ikutlah sama istri ke Cirebon. Istri orang Cirebon. Makanya hijrah ke Cirebon. Iya, sama-sama lulusan ILM. Sama-sama lulusan ILM. Berkatnya Suryalaya. Ya, kenalnya di Suryalaya. Alhamdulillah. Udah mengenal di sana. Nah, itu yang pengalaman luar biasa untuk saya di Cirebon. Ya, mungkin sebetulnya udah disetting ya, harus seperti itu. Ya, Kenapa emang Kang? Mungkin ini barokah dari Pangresa Abah Anom. Dari guru juga. Kebetulan waktu itu di Cirebon itu kan mertua saya almarhum Bapak Haji Kasdi Eka. Beliau itu ketua yayasan Cirebon juga. Saya melihat beliau itu dengan semangat gitu kan, untuk mengembangkan ngamalan torekot di Cirebon itu luar biasa gitu ya. Mertua itu ya, penggerak gitu. Mertua itu. Saya tuh kebetulan saya di sini tuh kan nganggur ya, nggak kerja di Cirebon teh. Saya ikut aja, ikut manakib, terus aja ada manakib di mana-mana saya diajak. Di situ kan dipaksa kita untuk zikir khotaman manakib, Nah, baru kerasa itu. Iya, bertahun-tahun ditalkin dari tahun berarti ya tahun 2000 kerasanya setelah di Cirebon gitu. Iya, kerasa nikmatnya itu setelah di Cirebon ya. Karena mertua itu ya. Jadi masuknya karena keyakinan orang tua, ngamalin lagi karena ajakan mertua. Iya, ya dididiknya itu sama mertua gitu saya. Iya. Dididik. Jadi setiap ada kegiatan manakib terus ikut sekolah. Karena sering kebiasaan berzikir, kebiasaan khotaman, kebiasaan ini ada rasa. Ternyata awalnya saya belum ada, hanya ikut-ikutan aja. Ternyata yang saya rasakan itu ya, ternyata kalau kita sudah ditalkin itu, makanya kan di situ kan ada amalkan, amankan, lestarikan ya. Amalkan, lestarikan ya. Ternyata harus diamalkan dulu tuh zikir. Amalkan dulu, paksakan dulu. Baru dalam hati kita ada rasa. Rasa untuk mengamankan. Kalau kita gak diamalkan hari-hari gitu. Baru ada rasa untuk mengamankan. Kalau udah ada terus kita berzikir, terus ada rasa untuk mengamankan, ada rasa kita pingin melestarikan, mengasih tahu sama orang-orang, nih saya udah belajar zikir nikmatnya seperti ini gitu. Seperti itu. Itulah awal mula mengamalkan kembali sehingga akhirnya tumbuh rasa untuk mengamankan dan kemudian bergerak demi melestarikan. Nah, betul seperti itu. Gitu. Ini kalau boleh tahu nih Kang, ini belok dikit boleh kan ya? Boleh. Ini kan sempet belok tuh Kang. Oh iya, sempet belok tuh. Artinya putus lah Robitoh ke Abah lah gitu kan. Iya. Ke sebelah lah, maksudnya bukan ke sebelah, maksudnya ke tarekat sebelah gitu. Betul. Itu gimana ceritanya Kang bisa balik lagi? Waktu itu saya ketemu dengan ya sama-sama alumni Pondok Pesantren Suryalaya. Saya diajak ngobrol gitu kan sama beliau yang namanya pengganti mursyid itu kan harus yang masih hidup. Oh gitu katanya. Seperti itu. Diperlihatkanlah hadisnya, diperlihatkanlah ininya. Akhirnya saya tertarik waktu itu karena oh iya ada mengiyakan juga ada kedekatan gitu. Emosional karena teman, terus dua, wah ada rujukan ilmiahnya gitu ya. Jadi akhirnya saya diajak lah untuk mempercayai atau mengikuti yang dianggap teman saya itu sebagai pengganti Pangresa Abah Anom gitu. Makanya saya ikut kurang lebih 1 tahun ikut ke sana gitu kan, ikut 1 tahun. Ya pengalamannya sih ya luar biasa lah gitu kan. Luar biasa gimana tuh? Kenapa saya bisa kembali lagi gitu kan? Iya, kembali lagi ke Suryalaya. Ada yang ngajak nggak balik lagi? Nggak ada, karena semakin lama mengikutin, ya
rasa saya gitu kan. Kalau tahu kalau pribadi. yang lain mah kan, Pengalaman pribadi ya. yang lain sudah keluar dari jalur keyakinan gitu kayak ikan mursyid. Kalau saya rasa saya itu ya seperti itu. Kok makin lama kayak makin renggang gitu ya. Oh. Makin kayak kalau madit itu bukan rep gitu ya, nyantok gitu ya. Tapi makin renggang gitu kan. Makin lama makin saya gak nerima. Padahal secara fisik sering ketemu, Oh, sering ketemu. tapi secara ruhani justru makin renggang ya. Makin renggang ya. Oke. Karena kan di situ ya intinya lah ada suatu ucapan yang mungkin menurut sayanya kok seperti itu gitu kan ya. Kalau abah kan nggak seperti itu gitu kan. Oh iya. Terus setelah saya beberapa bulan lah, hampir 1 tahun kan ikut ke sana itu, ya ada pengalaman, maksudnya pengalaman spiritual ya. Ya kalau ya intinya lah dipertemukan dengan pengresa Abah Anom di dalam mimpi gitu kan. Ya. Nah akhirnya langsung terperanjat bangun gitu kan. Emang pengersa Abah ngomong apa? Jadi itu di dalam mimpi itu saya mau sholat, dalam mimpi itu mau sholat subuh. Saya lagi duduk mau habis sholat sunat terus duduk kan, udah duduk pas melihat ke belakang. Saya kalau menceritakan itu kadang-kadang nggak kuat ya. Kadang-kadang nggak kuat itu ya. Ada pengusaha Abah Anom di belakang saya. Pas saya melirik, tangan saya itu ya seperti ini ya. Abah berdiri ya. Ini. Abah berdiri, saya pegang tangan beliau gini. Pegang. Tapi beliau itu tangannya dilepasin lagi. Lepas lagi gitu kan ya. Kedua kalinya tangannya dilepasin lagi. Terus ada apa ini gitu kan. Akhirnya saya nunduk. Yang saya rasakan itu tangan beliau ke kepala saya gini. Ke kepalanya ke dahlan. Kepala gini. Nah, langsung saya ingat ingat. Ya terperanjat dari tidur, dan itu waktu itu mau menjelang sholat subuh juga. Saya langsung ke air, saya sholat subuh. Pas beberapa hari ke depan itu ada manakiban di pondok pesantren Surajalaya. Nah dari situ saya langsung udah lama ke Suralaya, udah lama gak ikut ke Suralaya, saya langsung ikut manakiban hari itu juga. Jadi pas sampailah saya ke Suralaya, ke situ ya, masuk gerbang, itu suasana sangat beda sekali, beda banget dibanding dengan yang sebelumnya. Kayaknya apa ya? Kayaknya ada terasa timbul kebahagiaan gitu ya. Bahagia terus. Dan saya juga pas masuk gerbang itu gak henti-hentinya air mata saya keluar terus. Nangis terus. Nangis terus itu. Ada apa gitu kan, ini ada apa gitu ya. Apa gara-gara saya meyakini kemursidan selain pengersa Abah Anom apa gimana gitu kan. Tapi yang saya rasakan saya setelah meleleh ke Suralaya, aduh luar biasa lah. Mungkin susah untuk diceritakan juga ya. Dan setiap saya melihat ya pas masuk ke gerbang, melihat wakil talakin sempat salaman kayak wajah pengusaha Abah Anom. Iya, itu sampai gak berhenti saya menangis terus saya ikut manakiban. Waktu itu saya duduk di Baitul Mal, yang depannya Baitul Mal di situ ya. Selesai manakiban, saya salaman biasa kan kalau waktu bagian saya suka turun kan. Dari itu saya nunggu di situ. Semua saya yang lihat itu kayak pengusaha Abah Anom. Nah di situ saya dalam hati itu sisa hidup saya itu untuk saya abdikan untuk pondok pesantren Surajalaya. Nah di situ. Jadi setelah di situ udahlah. Berarti Abah Anom itu masih membimbing kita semua. Nah waktu itu kita juga di sini belum terbentuk yayasan, belum. Karena kita itu beberapa kali diminta yayasan, coba bentuk yayasan untuk menggantikan yang sebelumnya. Karena saya belum yakin, iya aja gitu kan ya. Nah setelah saya yakin,
dengan ketua yayasan yang sekarang juga udah yakin, baru saya bentuklah yayasan. Tahun berapa berarti Kang? Berarti itu sekitar tahun sekarang 2002 ya. Berarti 5 tahun ke belakang tuh berapa ya? 5 tahun. 2017 berarti. 2017. 2017. Ya. Orang tua udah meninggal waktu itu kan. Orang tua udah meninggal. Nah, seperti itu. Di situlah mulai Cirebon merapatkan barisan kembali. Nah, iya. Dan mulai melakukan banyak kegiatan ya. Mulai sedikit-sedikit agak aktif nih. Karena saya juga awalnya seperti itu juga, saya ada orang yang nyupport juga gitu kan, orang yang ngasih semangat. Iya. Ya. Kebetulan sekarang nggak hadir ya, Pak Farmin itu ya. Oh, Pak Farmin. CS-nya mertua itu kan. Iya. Dulu sering ngobrol dulu. Saya kalau melihat dia itu orang yang sangat semangat sekali. Iya, betul. Semangat sekali. Saya masih ingat Terus tuh, juga, 2018 tuh. Ceria dia, orang itu ceria. Dalam hati saya tuh, saya kok sudah bertahun-tahun di Suralaya kok seperti ini gitu kan dia. Sedangkan dia baru masuk aja, luar biasa itu keyakinannya. Masya Allah. Akhirnya saya sama beliau tuh diajak-ajak, ayo ajak. Jadi waktu pertama kita menggerakkan kan Iwan di Cirebon pada berpencar-pencar tuh. Waktu itu saya menggerakkan untuk menjalin silaturahmi dengan Iwan lama yang di Cirebon supaya Manakiban bisa berjalan lagi. Ini Manakib lama juga padam gitu kan, terutama yang di Kholwat itu. Saya itu pertama itu dengan Pak Farmin, Pak Kiai Munawar, Pak Ustadz Nur Kima. Terus ada 5 orang kalau saya nggak salah ya. Yang perubahannya Ibu Badriyah. Nah mulai kita di situ kita silaturahmi ke Iwan lama. Cuma kita waktu itu bingung juga ya. Kenapa bingung? Bingungnya kita nih bergerak udah semangat nih. Cuma nanti untuk yang mengasih apa namanya? Oh ceramah keagamaan atau apa namanya biar motivasi Iwan itu semangat gitu kan. Dan meyakini gitu kan. Ternyata sih dari situ tuh ya saya tambah yakin lagi, ternyata kita itu dibimbing langsung gitu kan oleh guru mursyid Pengersah Abah Anom dengan cara didekat-dekatkan orang-orang tokoh-tokoh mendekat ya terutama waktu itu kan pertama kita mulai di Cirebon itu bangkit lagi, Ikhwan mulai banyak lagi. Waktu itu kalau gak salah ada salah seorang wakil talqin merapat ke sini ke Cirebon, yang ngobrol-ngobrol dengan kita, ini ngasih motivasi, ngasih apa aja, kita adakan pelatihan ini tuh. Dari situlah mulai ada semangat kita itu untuk mengembangkan itu amalan yang pernah redup gitu ya di situ. Alhamdulillah dengan bertahap Ikhwan makin banyak ya sampai sekarang. Bahkan di Islamic Center pun sudah ada manakib. Udah ada manakiban ya. Udah ada manakiban berarti berjalan udah 3 tahun ya. Karena kemarin pandemi jadi hampir 2 tahun berhenti. Sekarang kita udah mulai lagi. Pengurus-pengurus DKM-nya juga banyak yang sudah Alhamdulillah sudah di talqin sebagian ya. Mungkin hampir 80% udah talqin ya. Ya. Ini kalau nggak salah juga sering kerjasama juga ya. Kayak safari ziarah sufistik kan sering tuh. Kang Dahlan juga dampingi. Terus yang dari MLS juga ada ziarah sufistik juga. Itu kan satu bentuk kolaborasi antara ikhwan di satu daerah dengan ikhwan lain. Itu kan semakin menyemarakan ya kan. Senang yang ada di sini ya. Salah satu kan kita kalau ada ikhwan dari luar saling mengasih pengalaman gitu ya, pengalaman dan ada motivasi yang inilah untuk kita yang ada di sini. Contoh kayak kemarin ada kunjungan tuh kan ya dari generasi anak-anak muda lah gitu. Anak muda dari Jakarta tuh ya. Jadi itu mengasih motivasi ke orang Cirebon di sini. Coba kita adakan seperti itu juga gitu kan. Biar semakin semangat lagi kan ya. Biar siar TKN yang di Cirebon itu ya yang ngikutin ya bukan yang tua-tua aja. Orang muda juga bisa ngikutin juga gitu kan.
Ini kalau di Cirebon sendiri ada berapa titik manakib Kang? Di Cirebon itu saya sebutkan aja ya. Iya. Kalau minggu pertama itu ya di kediaman almarhum Bapak Kasdeka mertua saya. Terus untuk tanggal 5-nya di Ketua Yayasan Pak Ustadz Jailani. Setiap tanggal 5 bulan Masehi. Oh, bulan Masehi. Di rumah Pak Ustadz Haji Jailani. Iya. Terus untuk minggu keduanya ada di Mundu. Ya, di Mundu. Itu tempat apa Kang? Di situ di Mundu juga sama, di situ ada Ikhwan juga, sesepuh Ikhwan yang alhamdulillah sampai sekarang istiqomah mengamalkan amalan dari Pondok Pesantren Suryalaya, zikir, khotaman, manakiban, ya di situ udah istiqomah. Terus yang untuk minggu ketiganya untuk minggu keduanya, minggu kedua hari Selasa malam Rabu, minggu kedua hari Selasa malam Rabu, yaitu di Masjid Raya At-Taqwa. Oh, Islamic Center ya. Alhamdulillah sekarang kita udah dimulai. Untuk minggu ketiga, ini dijadikan pusatnya manakib di Cirebon, itu di Masjid Kholwat. Oh, Masjid Kholwat. Di Masjid Kholwat. Kalau untuk Masjid Kholwat kita berusaha untuk mendatangkan yang para untuk penceramah itu ya dari luar semua. Oh, dari luar. Iya. Hikmah ilmiahnya. Kalau boleh tahu Masjid Kholwat tuh masjid peninggalan Syetolha ya Kang? Syetolha, ya. Itu dulu tempat apa namanya? Tempat kholwat itu. Tempat kholwat iya, tempat kholwat, iya. Abah Sepuh juga berkholwat di sana. Abah Sepuh juga kholwat di sana. Dalam sejarah kan seperti itu. Artinya kan punya nilai sejarah yang tinggi. Iya, betul. Tapi sempat redup ya. Sempat redup, iya. Alhamdulillah sekarang udah hidup lagi nih. Sekarang udah hidup lagi, alhamdulillah berkat teman-teman semua lah, teman-teman yang ada di Cirebon ya. Barakati wa karamati Sayyidi Syekh. Iya. Oh, saya belum tajir Arifin. Berarti di manakib lumayan baik ya Kang di Cirebon ya? Iya. Oh iya, beberapa titik. Jadi sekarang tuh di Cirebon itu emang Cirebon kan kotanya nggak kecil ya, jadi nggak terlalu besar antara kota dan kabupaten. Jadi di setiap pojok itu kita udah ada Ikhwan. Iya. Ini tengah-tengahnya nih. Kholwat itu tengah-tengahnya. Kholwat tengah-tengah ya? Tengah-tengah, ya tengah-tengah lah Kholwat ya. Kalau di sana di Sindang Laut kita ada Ikhwan juga. Itu pojoknya ini ya Cirebon ya. Oke. Jadi sebelah timur atau sebelah mana itu ya? Sindang Laut itu. Ya, di sananya di Sindang Jawanya ada juga Ikhwan. Ada juga Ikhwan. Ya. Terus yang ke sananya di bagian Gebang juga ada. Jadi Cirebon udah dikelilingi Ikhwan tuh. Iya. Oke. Ini sebenarnya walaupun tidak terlalu luas secara teritorial, tapi Cirebon ini punya historikal yang luar biasa. Iya. Karena disinilah dimakamkan pengersa Syetolha. Ya, Mama Guru Agung Syetolha. Ya. Masya Allah. Dan di sini punya nilai sejarah yang kuat. Dan ini sekarang dilanjutkan oleh Ikhwan Akhwat Cirebon. Mudah-mudahan ini bisa terus berkembang. Amin. Ikhwan Akhwat di Cirebon menghidupkan ajaran dari Qadiriyah Naqsyabandiyah. Dan yang terpenting tadi kata Kang Dahlan tuh, kaderisasi anak muda. Kaderisasi ya. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa membuat program yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Dengan belajar, ya banyak belajar nih dari Kang Ustadz ya. Enggak, kita kan setiap datang ke daerah kita tuh banyak belajar Kang. Banyak menemui ikhwan, kita mendengar mendengar cerita tentang perjuangan dan pengalaman dakwah di daerah masing-masing. Itu kan luar biasa. Dan betul semuanya atas dasar kecintaan mahabbah pada pengersa Abah Anom. Itu luar biasa. Ini mudah-mudahan Ikhwan Akhwat dimanapun berada bisa semakin semangat Kang. Amin. Dan tadi benar kata Kang Dahlan tuh, semua diawali melalui keyakinan. Kalau keyakinannya kuat, akan tumbuh rasa untuk mengamalkan. Kalau udah mengamalkan, insya Allah melestarikan, pengen menyebarluaskan ke yang lain. Mulai dari keyakinan. Jangan goyah Kang ya, keyakinan Kang. Iya. Kita setelah ditalkin itu harus diamalkan betul-betul. Kalau nggak diamalkan ya nggak akan kerasa. Betul. Tapi ya yang penting mah ditalkin dulu, suatu saat mungkin akan ketemu gitu kan. Karena saya juga melalui proses kan. Iya. Prosesnya lama sekali itu. Ditalkin tahun 2000, kerasanya 2012 ya, lama ya.
Ya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah, Kang. Amin, amin, Amin amin. amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pesan, Kang, untuk Ikhwan di Cirebon nih. Insya Allah banyak nanti nih Ikhwan awat yang nonton nih. Ya pesannya paling kita sama-sama untuk ikhwan-ikhwan yang masih betul-betul yakin gitu kan sama Pengarsa Abah Anom Syekh Ahmad Shahibullah Fatajul Arifin. Sama-sama mari bersama-sama kita sama-sama kita amalkan ya. Amankan dan lestarikan yang ilmu yang sangat luar biasa gitu kan ya. Mudah-mudahan dan pasti itu, dan saya juga yakinnya juga bukan 100%, itu lebih dari 100% ya. Kalau kita mengamalkan dengan istiqomah, amalan yang dikasih dari Pengarsa Abah Anom insya Allah akan bahagia dunia dan akhirat. Karena yang saya rasakan seperti ini. Yang saya rasakan itu, kalau kitanya berzikirnya kurang gitu kan, pasti akan ada rasa gelisah dalam batin kita. Kalau kita zikirnya banyak, insya Allah tenang rasanya itu ya. Makanya saya mengajak sama ikhwan-ikhwan Cirebon semuanya, mari kita bersama-sama untuk bisa beristiqomah, mengamankan, melestarikan ajaran yang amalan yang dikasih oleh Pengarsa Guru Agung Pengarsa Abah Anom. Ya mungkin itu aja, karena saya juga sama-sama masih belajar ya. Iya, semua kita masih belajar. Masih belajar ya. Dan kita bisa saling menguatkan, bersinergi dan berkolaborasi. Iya. Makasih Kang Dahlan sama-sama sudah ya hadir di podcast Tasawuf. Dan Sobat TK News, insyaallah kita Sabtu mendatang akan hadir dengan bintang tamu lainnya yang tentu tidak kalah menarik. Oleh karenanya terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan dan mendukung channel kami TK News. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk kita semuanya, menjadi keberkahan untuk keluarga kita semuanya, mendapatkan rezeki lahir batin, amin, jager bager, amin, lahir batin dunia akhirat selamat. Lo kata Kang Dahlan tadi itu. Oke, Sobat TK News, download aplikasi TK News. Sampai jumpa di Sabtu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.